Berwisata spiritual ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Belum lengkap rasanya kalau belum ke Goa Giri Putri. Goa terbesar di Nusa Penida ini berada di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut di Dusun Karangsari, Nusa Penida. Dari namanya, Giri artinya bukit atau pegunungan. Putri artinya perempuan cantik. Dalam konsep ajaran Hindu, putri yang dimaksud adalah sebuah simbolis bagi kekuatan Tuhan yang memiliki sifat keibuan atau kewanitaan. Jadi, Goa Giri Putri dimaksudkan sebagai sebuah lubang yang memiliki rongga, ruang dengan ukuran tertentu, sebagai tempat bersemayamnya kekuatan Tuhan dalam manifestasinya berupa seorang perempuan cantik, yang disebut Hyang Giri Putri yang tiada lain adalah salah satu saktinya, dan kekuatan Tuhan dalam wujudnya sebagai Siwa. Goa ini memiliki panjang sekitar 310 meter, dan ada 6 pelinggi. Di antaranya, pelinggi yang Tripurusa, pelinggi yang Wasuki, pelinggi yang Giripati, pelinggi yang Giri Putri, pelinggi Payogan dan pelinggi yang Siwa Amerta, Sri Sedana atau Ratu Syah Bandar dan Dewi Kuan Ai. Bukan hanya saat biodalan yang berlangsung pada Purnamaning kelima, Pura Goa Giri Putri selalu pada dikunjungi pemedek setiap harinya. Apalagi, Pura Goa Giri Putri masuk dalam daftar deretan pura yang dijadikan objek wisata spiritual di Nusa Penida. Bersembahyang di Pura Goa Giri Putri, pemedek akan menaiki anak tangga yang berjumlah 110 undak. Sampai di atas, pemedek akan melakukan persembahyangan di pelinggi pertama yakni pelinggi yang Tripurusa, berupa sebuah padmasana yang berada persis di depan mulut goa. Setelah bersembahyang di pelinggi Tripurusa, pemedek lanjut memasuki areal Goa Giri Putri. Kesan pertama bagi siapapun yang baru pertama kali tampil ke pura ini, pasti akan merasa takut, was-was dan berpikir tidak mungkin bisa masuk karena ketika melihat mulut goa yang berukuran kecil yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Namun, kiraan sebut akan sirna ketika pemedek sudah memasuki area goa. Mulut goa yang kecil hanya akan dilalui sekitar 3 meter saja. Selebihnya, pemedek akan tercengang dengan keajaiban yang ada, dan pasti tidak menyangka bahwa rongga gua sangat lebar dan tinggi. Diperkirakan gua ini bisa menampung hingga 5.000 pemedek. Begitu melewati terowongan, pemedek kembali menemukan pelinggi kedua, yakni pelinggi yang Wasuki yang berupa Sapta Petala. Yang Wasuki merupakan salah satu manifestasi idasan yang widiwasa dengan sifat penolong, penyelamat dan pemberkah kemakmuran. Karena Yang Wasuki diwujudkan dalam bentuk naga bersisik emas berkilauan penuh pernak-pernik mutiara dan mahkota hingga ke ekor. Yang Wasuki juga senantiasa menjaga keseimbangan alam bawah demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia beserta makhluk lainnya.
Usai melakukan persembahyangan di Pelinggi yang Wasuki, Pemedak melanjutkan persembahyangan di Pelinggi ketiga berupa Padmasana. Pelinggi ini merupakan tempat berstananya Hyang Giripati, penyineban Ida Batara dan tempat pelukatan. Di Pelinggi ini, sebelum pemedak melakukan persembahyangan, wajib melakukan pelukatan dasa mala terlebih dahulu dengan memohon tirta pelukatan kepada Ida Hyang Giriputri, Dewi Gangga dan Hyang Giripati. Setelah prosesi pelukatan selesai, baru dilakukan persembahyangan di depan Pelinggi Giripati guna memohon pasupati pelukatan sehingga secara lahir batin kita terlepas dari hal-hal negatif. Persembahyangan berikutnya adalah Pelinggi keempat, yakni tempat berstananya Hyang Giriputri. Sebelum menaiki tangga, pemedak terlebih dahulu menjumpai sebuah pelinggi berupa Pangurah Linggi Ida Ratu Tangkep Langit sebagai penjaga Ida Hyang Giriputri. Sebab, harus diketahui, setelah pemedak berada di area luhur Giriputri, akan dijumpai pelinggi Hyang Giri yang berdampingan dengan pelinggi pengaruman sebagai tempat menstanakan simbol dewa dewi berupa arca dan rambut sedana. Agar bisa tampil dan bersembahyang di pelinggi ini, harus menaiki tangga. Di pelinggi ini, pemedak dapat memohon anugerah untuk mewujudkan harapan-harapan hidup. Masuk lebih ke dalam, terdapat juga Pelinggi Payogan. Pelinggi ini berupa Padmasana yang berada di dalam satu ruangan dengan Giriputri. Jaraknya sekitar 7 meter. Sesuai namanya, pelinggi ini merupakan tempat peraduan Hyang Giriputri Hyang Giripati. Tempat khusus melakukan tapa, yoga dan semadi. Orang bijak sering menyebut sebagai tempat Ida Ratu Hyang Ratu Kakyang. Ada juga yang menyebut Linggi Ida Hyang Siwa dalam wujud Tripurusa. Persembahyangan di tempat ini umumnya dilakukan bersamaan dengan di tempat Hyang Giriputri. Hanya, setiap pemedak diharapkan mengaturkan canang sari atau pejati. Jika pemedak ingin melakukan semadi, dipersilakan sesuai kehendak pemedak. Terakhir, Pelinggi Hyang Siwa Amerta, Sri Sedana atau Ratu Syah Bandar dan Dewi Kuan Ain. Pelinggi ini berada di ujung tenggara, di mana pemedak bisa melihat dengan jelas pancaran sinar matahari yang seolah-olah memberi obor suci dari kilauan cahaya Sang Hyang Surya. Di area pelinggi itu, ada 2 pelinggi berupa Padmasana, tempat berstananya dewa atau Hyang Siwa Amerta atau Mahadewa, dan Gedong Sari Linggi Ida yang Sri Sedana atau Ratu Syah Bandar, Ratu Ayu Mas Melanting serta 2 patung Kuan Ain. Semuanya merupakan dewa pemurah, pengasih dan penyayang, penolong, kebijaksanaan serta dewa dewi kemakmuran. Secara umum, di tempat ini merupakan perpaduan konsep Siwa Buddha serta tempat bagi pemedak memohon anugerah kesejahteraan lahir batin, agar murah rezeki, dipermudah jalan menuju kesuksesan dalam berusaha, kedamaian hidup, keselarasan dan keharmonisan rumah tangga serta memohon anugerah kemaslahatan umat manusia dan lainnya.